Aroma pengharum ruangan lavender menyeruak ke indera penciuman Arleta memasuki ruangan di mana dirinya dan Nadira berada. Arleta mengendarkan pandangannya ke sekitar nuansa navy begitu kental di kamar itu. Ini kamar masa kecil ke Evan. Aku nggak merombak apapun kamar masa kecil ke Evan, karena aku tahu pasti aku akan merindukan momen ke Evan waktu kecil, ujar Nadira menceritakan bahwa kamar yang dia datangi bersama dengan Arleta adalah kamar masa kecil ke Evan. Kamar yang indah, puji Arleta lembut dengan tatapan hangat menatap kamar masa kecil ke Evan. Meski sudah lama, tapi nuansa kamar tetap rapi dan sangat indah. Itu menandakan kamar masa kecil ke Evan ini begitu dirawat. Nadira mengambil bingkai foto ke Evan yang seusia Keanu. Lihatlah foto ini. Mirip sekali dengan Keanu, kan? Ujarnya seraya memberikan bingkai foto di tangannya pada Arleta. Arleta mengambil bingkai foto itu. Memperhatikan dengan seksama wajah yang ada di bingkai foto itu. Lalu, senyuman di wajah Arleta pun terlukis. Arleta tak memungkiri wajah Keanu memang sangat mirip dengan wajah ke Evan kala masih kecil dulu. Arleta sudah menduga ini semua. Dia yakin bahwa ke Evan kecil sangat mirip dengan Keanu waktu kecil. Darah memang tidak bisa dibohongi. Pun dia yakin kelak ketika dewasa wajah Keanu akan setampan ke Evan. Benar, Bibi. Sangat mirip, jawab Arleta pelan dan lembut. Jujur, aku nggak menyangka kalau Keanu adalah anakmu dan ke Evan. Tapi percayalah aku sangat bahagia mengetahui kenyataan itu. Dari dulu aku menginginkan cucu. Dan sekarang aku sudah memilikinya. Terima kasih sudah melahirkan Keanu, Arleta, balas Nadira tulus. Nadira memang kecewa pada ke Evan, tapi tidak kecewa dengan Arleta. Apapun yang terjadi di masa lalu, dia akan menyalahkan putranya, bukan Arleta. Bagaimanapun, Arleta sudah melalui hal-hal berat tanpa seorang pendamping. Membesarkan seorang anak bertahun-tahun lamanya, bukanlah hal yang mudah. Arleta mampu membesarkan Keanu dengan baik, itu menandakan Arleta sudah menjadi sosok wanita yang tangguh. Arleta membawa tangannya menyentuh tangan Nadira. Bibi, jangan berterima kasih. Harusnya aku minta maaf. Maaf karena aku. Jangan minta maaf, sayang. Nadira membelai pipi Arleta. Rasanya aku nggak bijak kalau sampai menghakimimu atas apa yang terjadi. Ini nggak sepenuhnya salahmu. Kamu bahkan pasti sudah melewati banyak hal tanpa ada ke Evan di sisimu. Maafkan putraku, Arleta. Arleta terdiam mendengar ucapan Nadira. Tak pernah Arleta sangka ternyata Nadira tidak menghakimi dirinya atas apa yang telah terjadi. Padahal sebelumnya, Arleta berpikir kalau Nadira pasti akan berpikiran negatif tentangnya. Tapi ternyata apa yang Arleta pikirkan salah. Nadira sangat bijak dan hangat dalam menyikapi masalah. Bibi, terima kasih sudah menerimaku dan Keanu, ucap Arleta pelan dan lembut. Nadira membelai pipi Arleta. Aku hanya melakukan apa yang sudah seharusnya aku lakukan. Setelah ke Evan bertemu dengan orang tuamu, aku dan suamiku akan menemui kedua orang tuamu. Boleh aku tahu di mana orang tuamu tinggal, Arleta? Kedua orang tuaku tinggal di Bali, Bibi, jawab Arleta pelan. Orang tuamu tinggal di Bali. Ulang Nadira memastikan. Arleta mengangguk merespon ucapan Nadira. Lia, Bibi. Kedua orang tuaku tinggal di Bali. Sejak dulu mereka tinggal di Bali. Tanya Nadira lagi. Arleta terdiam sebentar. Hatinya terasa begitu kacau jika ada yang menanyakan kedua orang tuanya. Pasalnya, dia merasa sebagai anak yang gagal membahagiakan kedua orang tuanya. Kesalahan yang dia lakukan benar-benar tidak bisa dimaafkan.
Nadira menjumput rambut panjang Arleta ke belakang daun telinga wanita itu. Kamu diam, artinya sudah banyak sekali hal berat yang kamu lalui, ucapnya menduga dikala Arleta hanya diam. Arleta sedikit mengembuskan napas pelan. Kedua orang tuaku marah padaku saat tahu aku hamil. Apa mereka pernah memintamu menggugurkan kandunganmu? Tanya Nadira lembut sambil membelai pipi Arleta. Hanya sedikit penjelasan Arleta, sudah membuatnya bisa menduga. Arleta mengangguk pelan. Ayahku memintaku menggugurkan kandunganku, tapi aku menolak. Aku memilih pergi meninggalkan rumah. Dan kedua orang tuaku memutuskan meninggalkan Jakarta. Mungkin mereka malu memiliki anak sepertiku. Air mata Arleta berlinang jatuh membasahi pipinya dikala menceritakan tentang apa yang terjadi padanya di masa lalu. Hatinya terasa sesak. Benaknya membayangkan hubungannya dengan kedua orang tuanya renggang. Sebagai seorang anak, tentu Arleta juga sangatlah merindukan kedua orang tuanya. Oh, sayang. Nadira langsung memberikan pelukan erat pada Arleta. Tak hanya pelukan, tapi juga kecupan penuh kasih sayang. Tanpa banyak bercerita, Nadira sangat mengerti akan apa yang dialami oleh Arleta. Yang pasti semua yang telah dilalui Arleta sangatlah berat. Arleta sedikit terisak di dalam pelukan Nadira. Tak menampik bahwa, dia sangat merindukan pelukan seorang ibu. Segala hal yang pernah dilalui Arleta benar-benar tidaklah mudah untuk dilalui. Maaf, Bibi. Arleta mengurai pelukan itu, dan menyeka air matanya. Dia merasa tidak enak pada Nadira, karena dirinya menjadi sedih. Jika sudah membahas tentang kedua orang tua, sudah pasti Arleta sedih. Nadira menyeka air mata Arleta dan mengecupi kening wanita itu. Kamu adalah anak yang baik, Leta. Kamu juga ibu yang luar biasa. Kamu mempertahankan Keanu, padahal di usia yang masih sangat belia, tidak mudah melewati yang telah kamu lewati. Kamu sangat hebat. Keevan begitu beruntung memilikimu. Arleta tersenyum lembut. Aku hanya melakukan apa yang sudah seharusnya aku lakukan, Bibi. Keanu adalah anakku. Aku nggak mungkin membunuh darah dagingku sendiri. Nadira menangkup kedua pipi Arleta. Putraku mendapatkan bidadari yang sangat cantik. Bukan hanya Keevan, tapi aku juga beruntung memiliki calon menantu sepertimu. Lalu, Nadira kembali memeluk erat Arleta. Di sisi lain, Arleta dan Nadira tak menyadari kalau Keevan berdiri di ambang pintu. Terlihat raut wajah Keevan berubah mendengar percakapan antara Arleta dan Nadira. Sepasang iris mata coklat gelap Keevan memancarkan rasa bersalah mendalam. Semua kata-kata Arleta terngiang di dalam benak Keevan. Kepingan memori akan masa lalu muncul di dalam benaknya. Keevan sekarang mengingat kenapa keluarga Arleta pindah rumah. Ternyata, semua karena kedua orang tua Arleta kecewa akan kabar kehamilan Arleta. Rasa bersalah dalam diri Keevan semakin menjadi. Dia membayangkan masa sulit yang Arleta lalui dulu. Tampak sorot mata Keevan memancarkan kemarahan pada dirinya sendiri. Dia mengumpat dalam hati meruti kebodohannya. Keevan sekarang sangat mengerti, kenapa Arleta sampai sulit memberikan maaf untuknya. Karena memang yang telah dilalui Arleta sangatlah berat. Jika saja dulu dia tahu, maka dia tidak akan pernah berangkat ke New York. Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dirinya lakukan dulu. Maafkan aku, Leta. Aku janji aku akan memperbaiki semuanya, batin Keevan dengan tatapan penuh rasa bersalah. Arleta dan Keevan tidak bisa pulang, karena Nadira dan Bagas melarang mereka pulang. Tentu alasannya, karena Nadira dan Bagas masih ingin bermain dengan Keanu. Kedua orang tua Keevan itu meminta Arleta dan Keevan menginap satu malam. Mereka masih ingin bermain dengan Keanu. Tidak hanya bermain saja,
tapi mereka juga ingin tidur bersama dengan cucu mereka. Hadirnya Keanu telah memberikan warna baru di keluarga Keevan. Keanu adalah sosok bocah laki-laki yang periang dan menggemaskan. Tak heran jika semua orang sangatlah menyukai Keanu. Untungnya, Keanu bisa langsung dekat dengan kedua orang tua Keevan. Tentu baik Arleta dan Keevan sama sekali tidak melarang Keanu dekat dengan Nadira dan Bagas. Arleta mengerti akan Nadira dan Bagas yang sangat menginginkan cucu dari Keevan sejak lama. Sekarang, impian Nadira dan Bagas sudah terwujud. Bahkan cucu mereka sudah besar dan bisa diajak main. Hal tersebut yang membuat Nadira dan Bagas berat memperbolehkan Keanu untuk pulang. Arleta, panggil Keevan seraya menatap Arleta yang duduk di ranjang. Saat ini, Arleta tengah berada di kamar Keevan. Wanita itu sebenarnya lebih memilih untuk tidur di kamar tamu, tapi sayangnya Keevan tidak mengizinkannya. Hal tersebut yang membuat Arleta sekarang berada di kamar Keevan. Arleta mengalihkan pandangannya, menatap Keevan. Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Keevan membelai pipi Arleta. Arleta mengalihkan pandangannya, menatap jam dinding waktu menunjukkan pukul 8 malam. Kamu ingin mengajakku kemana? Tanyanya. Ikut saja. Nanti kamu akan tahu, jawab Keevan. Arleta terdiam sebentar, menatap dalam manik mata Keevan. Wanita itu tak tahu kemana Keevan akan membawanya. Detik selanjutnya, Arleta memutuskan mengangguk menyetujui ajakan Keevan. Angin cukup kencang. Udara malam cukup dingin. Langit nampak sedikit mendung, namun sejak tadi tak kunjung turun hujan. Beruntung, Arleta sudah memakai jaket. Jadi wanita itu tidak terlalu merasa kedinginan. Keevan, sebenarnya kamu pengen ngajak aku pergi kemana? Tanya Arleta seraya menatap Keevan yang tengah mengemudikan mobil. Nanti kamu tahu, jawab Keevan seraya membelai rambut panjang Keevan. Arleta mengembuskan napas panjang. Tatapannya menatap lurus ke depan, dengan jutaan arti yang telah menelusup ke dalam dirinya. Ingatannya teringat akan ucapan Keevan pada kedua orang tua pria itu. Keevan, kenapa kamu bilang sama orang tua kamu kalau kita akan menikah? Tanya Arleta dengan nada yang menahan perasaannya. Arleta tidak mungkin lupa akan Keevan yang pria itu ucapkan pada kedua orang tua pria itu. Dia sampai tak habis pikir dengan apa yang Keevan katakan. Arleta tak ingin ucapan Keevan nantinya akan menjadi bumerang untuknya, bahkan akan membuatnya merasa sulit. Kita akan segera menikah, jawab Keevan penuh percaya diri, dan sangat yakin akan apa yang dia katakan. Raut wajah Arleta berubah mendengar jawaban Keevan. Wanita itu mengalihkan pandangannya, menatap Keevan. Keevan, kamu tahu, seketika ucapan Arleta terhenti dikala jemari pria itu menempel di bibirnya. Kita bahas itu nanti, nggak sekarang. Kita masih di jalan. Kamu nggak mau kan kalau aku jadi nggak fokus nyetir? Balas Keevan dan langsung direspon anggukan kepala oleh Arleta. Tentu, Arleta tak mau sampai Keevan tak fokus menyetir. Yang sekarang Arleta harus ingat adalah dirinya dan Keevan haruslah selalu sehat. Keanu masih sangat membutuhkannya dan Keevan. Arleta memilih untuk melihat keluar jendela kamar, dan menatap lurus ke depan dengan tatapan yang sedikit lelah. Banyak hal yang harus Arleta lalui, dan sekarang dirinya cukup lelah dengan segala yang ada. Tak selang lama, mobil yang dilajukan Keevan mulai memasuki sebuah taman yang tak asing di mata Arleta. Taman yang letaknya berada di Menteng, Jakarta Pusat. Debaran jantungnya berdebar kencang. Taman itu adalah taman yang menyimpan banyak kenangan yang tak akan mungkin Arleta lupakan. Kak Keevan, kenapa kamu bawa aku ke sini? Tanya Arleta dengan tatapan penuh tuntutan pada Keevan.
Kevan membelai rambut panjang Arleta. Kita turun sekarang, jawabnya. Arleta mengembuskan napas panjang. Dadanya terasa begitu sesak mendatangi taman yang dulu kerap dia datangi. Ingin sekali dia memaksa Kevan untuk pergi dari taman ini, namun dia yakin pasti Kevan tidak akan mungkin menurutinya. Akhirnya, Arleta memutuskan untuk menuruti keinginan Kevan. Dia turun dari mobil, bersama dengan Kevan yang juga turun dari mobil. Tiba-tiba, tangan Arleta digenggam tangan Kevan. Sontak, Arleta sedikit terkejut akan dikala Kevan menggenggam erat tangannya. Dia hendak ingin melepaskan genggaman tangan itu, namun Kevan malah semakin menggenggam erat dirinya. Kevan, kamu ingat tempat ini, Leta? Kevan menarik tubuh Arleta, merapat ke tubuhnya. Raut wajah Arleta berubah menjadi merah. Kepingan memori masa lalu muncul di dalam ingatannya, namun dia berusaha untuk menepis itu. Enggak, aku enggak ingat apa-apa, ucapnya berdusta. Kevan menarik dagu Arleta, menatap dalam manik mata wanita itu. Aku tahu kamu bohong. Aku yakin 100% kamu ingat tempat ini. Dulu setiap kamu ke sini, kamu maksa aku buat jemput kamu. Kamu selalu alasan takut diculik atau dijahatin preman. Maaf, dulu aku terlalu bodoh dan naif, jawab Arleta cepat dengan tatapan yang tak mau menatap Kevan. Dulu, di masa kuliah Arleta kerap mendatangi taman yang ada di Menteng, Jakarta Pusat. Arleta selalu meminta Kevan untuk menjemputnya setiap kali dirinya pulang. Jika Kevan menolak, maka Arleta selalu merengek dan mengancam diculik. Ancaman Arleta telah berhasil membuat Kevan mau menjemputnya. Entah itu karena Kevan malas dipusingkan dengan Arleta, atau mungkin karena Kevan kasihan. Yang pasti Arleta tahu bahwa Kevan tak mungkin karena peduli padanya. Kamu nggak bodoh, aku yang bodoh karena terlalu pengecut. Kevan menarik dagu Arleta, menatap dalam manik mata dalam wanita itu. Kevan, aku suka sama gadis cerewet, pemaksa, periang, ceroboh. Gadis itu nggak pernah sedikit pun pantang menyerah dalam mendapatkan laki-laki yang dia cinta, sambung Kevan hangat. Arleta tersenyum patah. Tapi gadis itu sudah mati. Dia sudah nggak lagi mengharapkan laki-laki yang dia cinta. Pada akhirnya dia tahu, kalau cintanya selama ini cuman bisa ngebunuhnya secara perlahan. Mata Arleta sudah berkaca-kaca kala mengatakan hal itu pada Kevan. Kevan menangkup kedua rahang Arleta. Cinta itu nggak pernah ngebunuh kamu aja, tapi itu juga ngenuh aku. Aku tersiksa karena aku harus nutupin perasaan aku sama kamu, Leta. Bohong. Kamu buktinya bisa bersenang-senang dengan wanita lain. Kamu di New York senang-senang, Kevan. Sedangkan aku di sini menderita. Kamu nggak pernah tahu gimana tersiksanya hidup aku. Tangis Arleta pecah kala mengatakan ini pada Kevan. Sudah bertahun-tahun dia menahan, sekarang dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk menahan sesak di dadanya.